Shalom Bapak Ibu. Saya berdoa sukacita surgawi memenuhi hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Hari ini sesuai dengan peristiwa di dalam Alkitab, minggu setelah kenaikan Kristus. Seperti ini murid-murid kembali ke Yerusalem dan bertekun menantikan janji Bapa sampai hari yang ke-10 besok minggu. Maka saya akan memberitakan Injil tentang bertekunlah menanti janji Bapa. Inilah pokok yang hendak kita dengar. Bertekunlah menanti janji Bapa. Bertekun adalah salah satu bentuk kedewasaan rohani. Bertekun menanti janji Tuhan. Itu adalah wujud dari kedewasaan kita. Saya diberkati tadi malam saya sudah saksikan khotbah hamba Tuhan di acara Gedor GSJA seluruh Indonesia. Beliau berkata istri saya kena penyakit migrain yang sudah cukup panjang. Saya menyaksikan bahwa di dalam pelayanan kami, kata beliau, kami doakan orang sakit, banyak yang disembuhkan. Tetapi tiap minggu saya harus mengantar istri saya kontrol ke rumah sakit. Dalam kondisi seperti itu, saya bertanya kepada Tuhan, kata beliau, mengapa saya bisa doakan orang sakit sembuh, tapi istri saya sendiri sakit harus bolak-balik kontrol ke rumah sakit. Maka Tuhan mengingatkan beliau dengan berbagai peristiwa di Alkitab yang intinya sekalipun Tuhan sudah berjanji tentang sesuatu, proses harus dilalui. Tuhan sudah menjanjikan bahwa ada banyak orang akan mengalami sesuatu, tetapi prosesnya tidak boleh diabaikan. Daud sudah dipastikan akan menjadi raja di Israel, tapi proses ke sana masih sangat panjang. Yusuf sudah dipastikan akan menjadi seorang penguasa, tapi proses ke sana masih harus dilalui. Bertekun menanti di dalam prosesnya Tuhan adalah kedewasaan khusus yang harus kita bersabar. Seperti murid-murid sudah berdoa hari pertama, sudah berdoa hari kedua, sudah berdoa hari ketiga. Tapi mereka harus bertekun menantikan janji itu sampai pada waktunya Tuhan menggenapinya pada hari Pentakosta. Bersabarlah menanti, bertekunlah menanti janji Bapa seperti murid-murid bersabar dan bertekun menanti janji Bapa. Saya akan memulai dengan membaca 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 3. Disebut seperti ini dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia,
yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kenapa mesti menanti janji Bapa tentang turunnya Roh Kudus? Itu barangkali pertanyaan yang sering dipertanyakan banyak orang. Kenapa kita mesti bertekun menanti pencurahan Roh Kudus? Alkitab menjelaskan keselamatan itu dikerjakan Allah yang Tritunggal. Keselamatan kita tidak hanya dikerjakan oleh Yesus. Allah Tritunggal secara bersama dengan tugasnya yang berbeda mengerjakan keselamatan itu. Nah, kalau keselamatan itu dikerjakan oleh Allah yang Tritunggal, maka kita tidak boleh mengabaikan pekerjaan Roh di dalam hidup kita. Keselamatan yang pertama dikerjakan oleh Kristus melalui kelahiran kembali. Keselamatan kita dikerjakan oleh Yesus dengan peristiwa kita dilahirkan kembali. 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kristus melahirkan kita kepada keselamatan kekal. Itulah pekerjaan Kristus bagi kita berkaitan dengan keselamatan. Roh Kudus juga mengerjakan keselamatan kita melalui pengudusannya, melalui persekutuan kita dengan Beliau, melalui pembaharuan yang dikerjakan terus-menerus oleh Roh Tuhan, melalui pertolongannya selama kita di muka bumi ini. Selama kita di bumi, Roh Kudus berperan menguduskan kita, membaharui kita, menolong kita, menguatkan kita, menghibur kita, sampai kita bertahan pada akhirnya. Yesus melahirkan kita, Roh Kudus menolong kita. Yohanes 14 ayat 16 berkata, Aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tanpa pertolongan Roh Kudus, tanpa penyertaan Roh Kudus selama kita di bumi, kita tidak akan kuat. Kita tidak akan dapat bertahan. Sepertinya tidak ada tanda-tanda ekstrim dalam hidup kita setiap hari. Terlihat
hidup kita setiap hari seperti orang dunia hidup. Tetapi sesungguhnya hanya oleh karena tidak terlihat kasat mata, kita hidup dalam hidup yang berbeda. Apa perbedaannya? Roh Kudus tolong kita. Roh Kudus sertai kita. Roh Kudus menguatkan kita. Dan itu tidak terjadi kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini dalam semua musim hidup kita masih bisa bersyukur. Kita masih bisa berkata, Tuhan baik. Itulah kebaikan Tuhan. Itulah anugerah Tuhan. Sama seperti manusia lain, kita hidup di dalam tantangan kehidupan. Tak ada beda. Tapi kita masih damai sejahtera. Kita masih kuat. Itu adalah keselamatan yang dikerjakan oleh Roh Tuhan. Keselamatan yang ketiga yang dikerjakan oleh Allah Bapa. Apa yang akan kelak kita alami? Kita akan tinggal bersama Tuhan dalam kekekalan di sorga yang mulia. Proses ini harus terjadi. Dilahirkan oleh Kristus, disertai oleh Roh Kudus, dan tinggal bersama dengan Bapa di dalam sorga. Itulah sebabnya Alkitab menyuruh kita menanti dengan sabar janji Tuhan. Supaya Roh Kudus ada tinggal di hidup kita, menyertai kita, menguatkan kita, menghibur kita, dan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Dalam kitab Yohanes disebut, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum sanggup menanggungnya. Kecuali roh kebenaran itu sudah turun. Kalau roh kebenaran sudah turun, kata Yesus, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ada banyak kekayaan Allah yang dijanjikannya di dalam Alkitab. Sesungguhnya belum kita terima, belum kita pahami. Terlalu banyak kekayaan Allah yang disediakan bagi kita oleh Bapa di dalam surga, seperti yang beliau janjikan di Alkitab. Kekayaan Allah lebih dari apa yang kita bisa tangkap. Dan Yesus berkata, hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita untuk sampai di sana. Seperti negeri ini, tidak usah negeri ini. Seperti provinsi ini, ada banyak keindahan di banyak tempat yang sesungguhnya belum kita lihat. Apa yang kita lihat masih terlalu kecil dari apa yang tersedia. Itu gambaran tentang kekayaan Allah yang begitu besar. Kalau ada orang yang merasa putus asa, kalau ada orang yang merasa bosan menjadi seorang Kristen,
Itu oleh karena mereka belum tahu betapa banyaknya kekayaan Allah yang harus kita dapatkan. Banyak orang berpikir kekristenan itu hanya agama biasa, seperti agama lain. Baca Alkitab. Janji Tuhan di Alkitab. Banyak orang berkata puluhan ribu. Dan kita berhenti kadangkala untuk memikirkannya. Itulah sebabnya pikiran kita menjadi sempit. Wawasan kita menjadi sempit. Iman kita menjadi kerdil. Saudara-saudara, Roh Kudus akan tolong kita untuk terus naik lagi kepada berbagai pengharapan di dalam Tuhan. Saya dorong kepada semua jemaat, tunjukkanlah sedikit kehausanmu akan Tuhan. Iman ini bukan soal kita saja. Iman ini soal kerajaan sorga. Yesus perlu ditaati. Yesus perlu dihormati. Yesus perlu dihargai dan dihormati melalui ketaatan kepada firman-Nya. Iman Kristen bukan soal kita saja. Kalau kita tidak perlu apa-apa lagi, okelah. Tapi kekristenan bukan soal hidup kita. Ini soal kerajaan Allah. Mungkin kita merasa sudah cukup. Okelah. Tapi Tuhan mau supaya kita datang kepada Tuhan. Tuhan mau kita tunjukkan rasa lapar kita akan firman dan kehadirannya. Jadi mengapa kita disuruh bertekun menanti janji Bapa? Ada keselamatan yang harus kita terima dari Roh Kudus yang dikerjakannya dari waktu ke waktu selama kita masih ada di muka bumi ini. Pengalaman rohani kita tidak akan jauh dari orang-orang yang sudah lebih dahulu mengenal Kristus. Seperti Paulus yang berkata, aku ingin yang baik tetapi yang jahat yang kulakukan. Lalu siapa yang akan membenarkan kita dari kondisi itu? Keinginan roh kita adalah selalu berbuat yang baik. Tetapi daging kita selalu ingin yang jahat. Siapa yang akan melepaskan kita dari perkara-perkara itu? Hanya Roh Tuhan. Maka izinkan Dia lebih dominan dalam hidupmu. Bagaimana caranya? Kita harus penuh Roh Tuhan.